Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya tentang permutasi, yaitu kita membahas tentang permutasi tapi dengan unsur yang sama. Jadi ini memang mayoritas berkaitan dengan pengubahan susunan kata pada huruf-huruf ya, pada suatu kata yang dibolak-balik susunan hurufnya. Jadi misalkan kata makan ini dibolak-balik, misalkan bisa jadi makna ya, bisa jadi nakam dan sebagainya. Jadi di sini kita ingat kembali, jika ada n unsur yang berbeda, jadi yang ini harus digarisbawahi adalah yang berbeda, maka banyaknya susunan atau banyaknya permutasi adalah permutasi dari n tinggal kita tambahkan faktorial, yaitu Pn sama dengan n faktorial. Ingat, rumus ini berlaku jika semua unsurnya berbeda. Namun ketika kita menjumpai ternyata ada beberapa objek yang sama, yang masing-masing sebanyak n1, n2, sampai nk, maka nanti banyaknya susunan menjadi seperti ini, yaitu Pn sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, sampai nk faktorial. Jadi ini dibagi oleh faktorial dari berapa banyak objek yang sama tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang A. Nah, di sini untuk ilustrasi biar kalian makin paham adalah, misalkan kalau semua hurufnya berbeda, ya, misalkan huruf-huruf pada kata air. Ini kan kalau diubah susunannya bisa bermacam-macam, bisa air, bisa ari, bisa ira, bisa ria, dan sebagainya ya. Cukup banyak variasinya. Yang kita tahu kalau kita tuliskan semuanya, karena ini ada 3 huruf yang berbeda, berarti pasti nanti banyaknya kata yang dapat dibentuk adalah 3 faktorial atau 6. Nah, karena 3 huruf berbeda di sini, maka kalau kita misalkan logikanya adalah menukar posisinya, misalkan A ditukar dengan huruf I, maka otomatis ini menyebabkan kata yang berbeda. Jadi kalau kata ari, misalkan A dengan I ditukar posisi, maka kan jadi kata ira, yang itu sudah berbeda kasus ya. Nah, kalau ada huruf yang sama, misalkan pada kata makan, kalau kita tukar hurufnya, terutama huruf yang sama, itu misalkan A yang kiri pindah ke kanan, begitupun A yang kanan pindah ke kiri, maka ini tidak menyebabkan perubahan kata karena hurufnya sama. Jadi otomatis banyaknya susunan yang dapat dibentuk berbeda dengan kalau misalkan huruf A-nya diganti I, misalkan jadi makin, otomatis nanti ketika dibolak-balik tentu susunan hurufnya jauh lebih banyak daripada kata makan. Nah, berarti intinya kalau kita menggunakan rumus yang tadi ini, untuk kata makan, itu kalau diacak susunan hurufnya, ada berapa banyak? Kita perhatikan di sini, makan ada berapa huruf? Tentu 5 huruf, berarti ini pasti 5 faktorial. Namun, karena ada 2 huruf yang sama, yaitu huruf A di sini, maka otomatis kita dibagi dengan 2 faktorial. Sesuai dengan huruf A yang sama ada sebanyak 2. Nah, seperti ini tinggal perhitungannya, saya rasa sudah tidak begitu bermasalah. 5 faktorial itu 120 dibagi 2 tentu 60. Atau kita juga bisa menggunakan 5 kali 4 kali 3 kalikan 2 faktorial dibagi 2 faktorial ya. 2 faktorial bisa kita
hilangkan, ya tinggal 5 kali 4 kali 3 tentu 60. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian sekarang kita masuk ke nomor yang kedua. Nomor yang kedua, tentukan banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata pepatah. Ya, tipsnya tadi tinggal kita hitung ada berapa huruf. Pepatah berarti ada 7 huruf. Berarti otomatis pembilangnya 7 faktorial. Kemudian kita bagi dengan unsur-unsur yang sama. Pertama, yang sama adalah P-nya. P-nya ada 2, berarti pasti dibagi 2 faktorial. Kemudian A-nya juga ada 2, ya. Nah, A-nya ada 2, berarti jika kita kalikan 2 faktorial. Sebetulnya kalau kita mau mendetailkan juga boleh. Oh Pak, E-nya ada 1, T-nya ada 1, H-nya ada 1, berarti dibagi 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Namun karena kita tahu nanti pembagi 1 faktorial itu tidak mempengaruhi hasil, makanya kita tidak usah menghitung yang hurufnya hanya ada 1. Ya, jadi kita hitung yang hurufnya ada 2. Oke, kita sederhanakan ini. Berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 atau 2 faktorial ya, karena yang bawah ada 2 faktorial. Ini 2 faktorial kali 2 faktorial, 2 faktorial itu ya 2. Kita coret 2 faktorialnya. 2 di sini juga bisa membagi 4, berarti 2. Berarti tinggal kita kalikan 7 kali 6 kali 5 ya. 7 kali 6 kali 5 berarti 7 kali 6 42 kalikan 5 210. 210 masih dikalikan 2 kali 3 atau masih dikalikan 6. 210 kali 6 berarti 1260. Nah, seperti itulah cara mengerjakan untuk kata pepatah. Ya, ini yang tidak ada syarat apapun, maka tinggal seperti ini cara perhitungannya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, katanya adalah kata Papua. Ya, kata Papua. Namun di sini soalnya sedikit lebih kompleks karena yang diminta adalah ada syarat huruf pertama harus huruf A. Ya, huruf pertama harus huruf A. Berarti logikanya begini. Kalau A sebagai huruf pertama, artinya itu tidak bisa kita otak-atik lagi, harus A. Kata Papua karena huruf A1 sudah diambil di depan, berarti tinggal kata Papu. Nah, seperti ini ya. Berarti yang bisa kita otak-atik susunan hurufnya adalah kata Papu. Berarti ini ada 4 huruf. Berarti 4 faktorial. Kemudian ada 2 huruf yang sama, yaitu huruf P. Berarti kita bagi dengan 2 faktorial. Ya, 4 faktorial 24 dibagi 2 tentu 12. Ya, jadi kalau ada syarat seperti ini berarti otomatis kasusnya berbeda dengan yang nomor 1 tadi. Karena kalau nomor 1 susunan katanya bebas ya, tidak ada syarat apapun. Nah, berarti untuk contoh soal nomor 2 jawabannya adalah 12 cara. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan 5 buah latihan soal untuk kalian coba sesuai dengan teori yang tadi sudah saya sampaikan. Silahkan dicoba, nanti untuk pembahasan mengenai 5 soal ini akan saya bahas di video berikutnya. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.